demi rakyat Indonesia, jangankan di penjara. Kami bukan berani mati, cari mati untuk bangsa dan negara. Siapapun ingin memprovokasi, menebar kebencian sehingga bangsa terpecah belah, umat terpecah belah, ya, siapapun akan saya ratakan. Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini ini benar-benar pemerasan. Habib Bahar bin Smith bersama pengikutnya menggeruduk acara pelantikan pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, PWILS, Jabodetabek di Depok, Jawa Barat, Minggu, 27 Juli 2025. Puluhan masa tersebut datang ke tempat acara di Soneta Record, Jalan Tol Iskandar, Sukamaju, Cilodong, Depok sekira pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Mereka menolak keras pembentukan kepengurusan PWILS Jabodetabek, diduga imbas bentrok penolakan Habib Rizik Syihab di Pemalang, Jawa Tengah pada Rabu, 23 Juli 2025, lalu. Di depan Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras dan Dandim 0508 Depok, Kolonel Infanteri Iman Widiarto, Habib Bahar menyampaikan alasan kedatangannya. Habib Bahar menegaskan, pihaknya menolak keras pelantikan pengurus PWILS Jabodetabek. Mereka mau pengajian silahkan, tapi jangan ada pelantikan, kata Habib Bahar di lokasi. Sebab kenapa? PWILS selama ini mengadu domba, umat dipecah belah, rasis, pengajian dibubarkan, sambungnya. Habib Bahar mengklaim, kedatangannya bersama pengikutnya semata-mata aksi damai. Usai menggeruduk acara pelantikan pengurus PWILS Jabodetabek, Habib Bahar dan pengikutnya mendatangi Mapolres Metro Depok. Kalau mau ditimbang, cintanya kami dengan cintanya PWI kepada Indonesia, lebih berat cinta kami kepada bangsa Indonesia daripada PWI. Allahu Akbar. Kami demi bangsa, demi rakyat Indonesia, jangankan di penjara. Kami bukan berani mati, cari mati untuk bangsa dan negara. Kenapa? Karena PWILS adalah ormas yang selama ini memecah belah umat Islam, memecah belah bangsa, mengadu domba sesama anak bangsa, mengkotak-kotakkan pribumi, non-pribumi. Ini kan mengkotak-kotakkan namanya. Harusnya kita itu bersatu. Nah, jadi tujuan kami tidak lain. Kami nak membubarkan pengajian. Kalau kami bubarkan pengajian, apa bedanya sama mereka? Kami tidak mau. Kami ingin ke depan Indonesia ini sama-sama aman. Walaupun andaikan beda tujuan, beda pemikiran, beda toriko, beda pemahaman, beda keyakinan, tetap saling menghargai. Ngapain harus bubarkan pengajian? Ya. Jadi sekarang bukan lagi masanya saling menghina, mencaci, memaki. Nah, ayo sama-sama kita bersatu. Dan sekali lagi saya tegaskan, siapapun yang ingin mencoba-coba memecah belah bangsa, siapapun ingin memprovokasi, menebar kebencian sehingga bangsa terpecah belah, umat terpecah belah, ya, siapapun akan saya ratakan. Kita mau ngobrol untuk bagaimana ya? Ayo. Sebentar Pak, santai ayo. Ayo kita ngobrol di mana nak? Ayo kita ke Polres. Ayo kita ke Polres. Ayo. Kenapa? Jangan saya. Ayo kita ngobrol. Ayo kita ke Polres. Bahar bin Smith saat ini akan berangkat ke Pemalang. Saat ini juga saya berangkat pulang, hidup, menang, mati di jalan Allah demi membela ulama, habaib, kiai, saudara. Pulang, hidup atau mati, istri saya akan tertawa melihat jenazah saya yang mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa kami. Nah, kenapa sih ingin dikembalikan? Saya ingin kembalikan kembali. Nggak boleh lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Ini yang harus dikembalikan nih marwah, Pak. Karena ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Nggak boleh lagi orang, mana kafir, nggak bisa. Anda nggak punya dasar hukumnya. Mana muslim, nggak bisa. Anda nggak punya dasar hukumnya. Anda nggak boleh bangun ini, nggak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat
harus bertindak tegas pada siapapun. Setiap orang berbuat tanpa dasar hukum. Kenapa? Nanti akan diikuti. Nah, kalau dibiarkan, makin lama makin besar, minkinnya gedean. Suatu saat negara akan kehilangan wibawa. Kenapa? Pemimpinnya kalah pengaruh oleh mereka. Saya ngerti bangsa ini dibangun dengan landasan Pancasila. Tetapi saya melihat dalam perjalanannya bangsa ini mengalami penyimpangan ideologi, bahkan ideologinya pudar. Makin kesini orang makin tidak punya keberanian untuk menegakkan Pancasila secara benar. Kenapa? Bukankah Pancasila diucapkan? Tidak, menurut saya Pancasila diucapkan, tetapi banyak sekali di antara kita yang melakukan pembiaran, terutama di Jawa Barat, pada orang. Untuk apa? Untuk setiap hari berkata, bertindak atas nama ideologinya sendiri. Dengan apa? Dengan mengecilkan, dengan menghardik, dengan mencaci maki ideologinya orang lain dan dibiarkan oleh negara. Oke, jamaah goib, kita sudah simak videonya awal sampai akhir, bagaimana teriak-teriak keluar-keluarnya si Bahar Smith di jalanan. Dia merasa sok benar, sok suci, yang mengatakan ingin membela ulama, membela habaib, membela kiai. Dibela di mananya? Bahar ini selalu teriak-teriak kalau menurut dia tidak sesuai dengan pikiran dia, mereka pasti memprotes. Di video ini Kang Deddy Mulyadi menjelaskan dengan tegas menanggapi banyaknya oknum yang selalu menyalahkan, yang selalu merendahkan, selalu mengintimidasi demi kepentingan mereka sendiri. Kita bisa menyimpulkan Bahar Smith teriak-teriak di jalan seperti orang kesurupan. Apa yang dikatakan sudah muncul kata-kata kotor, kebun binatang pun keluar dari mulut Bahar Smith. Kita bisa menyimpulkan siapa dia. Dan menurut saya, menurut penelitian, jejak digital yang kita lihat selama ini, selama dia terjun di bidang berbicara di depan umum atau berpidato, intimidasi, merendahkan, teriak-teriak, mengatakan kata-kata kotor. Apakah ini bisa dikatakan sebagai ulama? Kita berpikir cerdas di sini ya, berpikir waras. Yang selama ini dia sampaikan. Mereka selalu merasa benar. Mereka selalu merasa sok suci dengan berdalih mengaku cucu Kanjeng Nabi, mengaku duriyah Rasulullah, tetapi akhlak dan adabnya kok seperti ini. Kan aneh. Mengikrarkan sebagai ulama, sebagai habib, tidak semudah itu. Kita berdakwah harus berdasarkan ilmu, dan kita harus bisa menjelaskan tentang Al-Quran, tentang hadis, dan ilmu-ilmu lainnya. Tidak hanya sekedar teriak-teriak. Kita didasari ilmu, dan kita menempatkan akhlak, adab. Orang berilmu, kalau tidak beradab, berakhlak, itu percuma. Saudaraku dimanapun Anda berada, mari kita berpikir waras, berpikir cerdas. Jangan mudah ikut-ikutan apa yang mereka sampaikan dengan dalih membela Islam. Membela Islam itu mengajari yang benar. Kalau ada yang salah, ada jamaah yang salah, ada orang yang salah, diluruskan. Bukan malah disalahkan. Bukan malah direndahkan, malah menantang. Sing berkata, inilah. Semua bisa berkata seperti itu. Dan kita punya hak untuk membela agama kita, Islam tentunya. Kita punya hak, karena agama Islam bukan milik golongan, bukan milik kalian.
kita semuanya bisa menyuarakan. Kalau orang-orang seperti ini bukan ulama. Tidak ada satu sekecil apapun ajaran Islam mengajarkan seperti ini. Kalau ada mengaku ulama mengajarkan seperti ini, kan aneh. Kalau ingin memperjuangkan Islam, ya sebarkan dengan kebaikan. Kita saling menghargai, saling menghormati. Tidak hanya sesama umat muslim, kita berbeda agama, dianjurkan untuk saling menghargai. Apalagi hidup di Indonesia, negara demokrasi, negara hukum. Tidak bisa untuk menyelesaikan dengan otak kita sendiri, dengan kemauan kita sendiri. Ini negara hukum. Jangan teriak-teriak kayak apa aja di jalan. Saudaraku dimanapun Anda berada, banyakkan orang marah melihat ini. Karena cerminan yang mengaku mereka adalah cucukannya Nabi merasa dia sebagai ulama, tapi akhlak adabnya seperti ini. Kita bisa simpulkan waras atau tidak. Saudaraku semuanya, terima kasih, tidak ada unsur merendahkan. Di sini kita mengkritik siapapun yang mengatasnamakan agama. Kalau keluar dari mulutnya dengan kata-kata kotor, merendahkan, pasti kita akan kritik. Karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kalau teriak-teriak membawa nama agama, dan yang tidak diajarkan, terus ajaran siapa yang mereka ikuti? Saudaraku semuanya, bila mana ada salah kata kami segenap admin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada unsur merendahkan. Mengadu domba, kita hanya mengasah otak kita, berpikir waras, cerdas, yang tidak konslet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.